Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai NoSQL dengan menggunakan aplikasi Neo 4J dan MapReduce menggunakan aplikasi Hadoop. Eh, untuk anggota dari kelompok 10 terdiri dari yaitu yang pertama ada Ade Salman Sofian Arifin, lalu yang kedua ada Dekri Maulana, selanjutnya ada Gagan Ahmad Fauzi, lalu yang selanjutnya ada saya sendiri yaitu Lutfi Amaludin, lalu yang terakhir ada Reza Setiawan. Pada presentasi ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada yang pertama ada materi NoSQL, yang kedua ada karakteristik NoSQL, yang ketiga materi Hadoop, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk materi NoSQL dan karakteristik NoSQL akan dijelaskan oleh Reza Setiawan. Kepadanya saya persilahkan. Dari itu pemetakan atau yang berbeda dari model relasional tradisional yang digunakan dalam basis data SQL. SQL tidak menggunakan bahasa SQL untuk mengelola atau mengakses data dan dirancang untuk menangani jenis dan volume data yang berbeda dari sistem basis data relasional. Nah, untuk karakteristik SQL itu sendiri ada skema dinamis. Basis data SQL seringkali mendukung skema dinamis atau fleksibel yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kolom kolom ke basis data tanpa perlu modifikasi skema secara menyeluruh. Selanjutnya ada horizontal scrolling. SQL dirancang untuk mendukung persoalan horizontal yang berarti menambahkan lebih banyak mesin atau model ke cluster untuk meningkatkan kapasitas yang kerja. Selanjutnya, kemampuan untuk menangani data semi-struktur atau tidak terstruktur. Basis data NoSQL dapat menangani data semi-struktur atau tidak terstruktur dengan lebih baik daripada basis data relasional yang memerlukan skema yang ketat. Kinerja tinggi, NoSQL seringkali dioptimalkan untuk kinerja tinggi akan dapat menangani volume data yang besar dan permintaan yang sedikit. Selanjutnya, model data yang beragam, berbagai model data didukung oleh NoSQL termasuk model rekening, grafik, kolom, dan KPI. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Eh, Baik, terima kasih atas pemaparannya, Reza Setiawan. Yang selanjutnya, untuk materi Hadoop dan instalasi Neo 4J akan saya jelaskan. Baik, yang pertama yaitu Hadoop adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data secara distribusi. Proyek ini dijalankan oleh Apache Software Foundation. Hadoop dirancang untuk menangani sejumlah besar data dan mendukung analisis data yang scalable dan terdistribusi. Beberapa komponen utama dari ekosistem Hadoop melibatkan, yaitu yang pertama Hadoop Distributed File System. Sistem file distribusi yang digunakan untuk menyimpan data secara terdistribusi di berbagai node dalam cluster Hadoop. Lalu yang kedua ada MapReduce, model pemrograman dan pemrosesan data yang digunakan untuk memproses dan menghasilkan hasil dari data yang tersebar di seluruh cluster. Lalu yang terakhir ada Yet Another Resource Negotiation, yaitu manajer sumber daya yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya cluster untuk tugas-tugas yang dijalankan dalam lingkungan Hadoop. Lalu yang selanjutnya untuk instalasi Neo 4J akan didemonstrasikan. Pertama-tama kita download dulu aplikasi Neo 4J desktop. Lalu di sini terdapat pilihan yaitu all users dan only for me. Saya di sini memilih only for me. Lalu di sini ada destinasi folder yang akan dituju untuk menyimpan Neo 4J. Saya di sini memilih destinasi di C. Tunggu proses instalasi selesai.
Baik, di sini proses instalasi sudah selesai. Di sini ada pilihan untuk running Neo aplikasi J desktop. Saya eh, tidak akan mententangnya. Lalu di sini klik sini. Sekian untuk instalasi Neo 4J desktop yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mengenai eh, CRUD NoSQL Neo 4J akan dipresentasikan oleh Gagan Ahmad Koji. Padanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Dan di sini saya akan menjalankan CRUD dari aplikasi Neopas ini. Nah, di sini ada tampilan utamanya. Di sini kita akan membuat database terlebih di Edge, yaitu local DBMS. Nah, di sini kita bisa membuat database dengan database-nya dan tabelnya. Karena saya sudah membuatnya dan menjalankannya, kita open. Nah, di sini adalah tampilan dalam database-nya. Yang pertama kita akan membuat dulu tabelnya. Dengan create nama labelnya yaitu mahasiswa, nama labelnya itu mahasiswa dan propertinya name. Ingat ini ada kita akan mencobanya dengan lebih yaitu dengan create itu mahasiswa. Lalu kita membuat properti name di sini yaitu dicreate. Dan juga kita langsung membuat label dosennya. Ini bisa saja slide. Biasanya simpelnya ada dari sini CAD yang kita akan membuatnya. Yang di sini sudah membuatnya. Untuk cara melihatnya itu dengan ini. Nah, di sini sudah ada label dari Big3 dan ADES. Nah, kita akan mencoba merelasikan dari Big3 ke ADES ini. Kalau dari masuk ke ADES. Ini sebenarnya ini mungkin D itu visualisasi yaitu dari mahasiswa. Ini semua akan memanggil data dari ADES. Lalu kita akan merelasikannya dengan cara script yang kurung B ini yang kita memanggil di script dari klik kita akan merelasikannya yaitu relasi kita membuat properti contohnya nomor satu nah di sini kita akan mencoba melihatnya lagi. Nah di sini sudah ada relasi dari distri ke ADES. Kita akan mencoba mengganti nama distri atau update. Kita akan memanggil datanya dulu, metadiknya dulu,
Jadi kita dengan save, kita akan mengganti atau mengupdate distri dengan nama yang lain, misalkan dengan nama Lutfi. Nah, kita akan mencoba melihat lagi. Nah, di sini sudah terlihat sudah terupdate kalau diganti dari nama distri menjadi Lutfi. Terus kita akan menghapus address ini. Sekarang kita akan memanggil dulu memanggil data address dulu. Untuk menghapus kita delete karena masih dalam relasi kita akan membutuhkan tingkat detect. Kita delete. Nah, di sini sudah terhapus. Nah, apabila akan menghapus bukti, kita hanya menggunakan delete saja. Kita akan mencoba melihatnya. Nah, sudah tidak ada. Mungkin di sini bisa mengupdate, mendelete atau menghapus, membaca database-nya, dan juga membuat relasi. Dan mungkin sekian dari saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Regan Ahmad Fauzi atas pemaparannya mengenai CRUD NoSQL menggunakan Neo 4J. Yang selanjutnya yaitu untuk instalasi Hadoop akan dipaparkan oleh Saudara Dikri Maulana. Kepada Dikri Maulana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tutorial penginstalan Hadoop, di mana yang pertama kita masuk dulu ke website oracle.com untuk menginstal Java terlebih dahulu. Untuk instalan Java kita bisa download dengan mengklik link ini, tetapi dikarenakan saya sudah mendownloadnya, dan untuk melihat apakah Java ini sudah terinstall atau belum, kita bisa dilihat di lokal disk C, lalu program file, lalu masuk ke Java dan akan muncul JDK foldernya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke environment variable, lalu kita tambahkan variabel Java home dengan value direktori Java yang tadi kita masukkan, yang ini. Nah, nanti kita copy saja lalu pastekan di sini. Oke, rekan-rekan saya udah bikin. Untuk selanjutnya di patch-nya juga dimasukkan dengan ditambahan /bin. Karena kan saya udah menambahkannya. Selanjutnya kita cek apakah Java di laptop ini sudah terinstall dengan cara Java script version. Nah, di sini saya sudah terinstall Java versi 20. Terus selanjutnya kita menginstal Hadoop. Yang pertama masuk ke link Hadoop-nya. Nah, untuk link download-nya bisa dilihat di sini. Dikarenakan saya sudah mendownloadnya, lalu menginstalnya akan muncul di lokal disk C.
folder Hadoop. Kita masuk ke foldernya, lalu masuk ke etc, masuk ke Hadoop lagi. Kita konfigurasi 5 file ini dengan menggunakan aplikasi editor seperti Notepad++. Nah, untuk konfigurasinya bisa dilihat di sini. Yang pertama ada core site, ditambahkan konfigurasi properti, lalu untuk core site, lalu selanjutnya ada mapred site, lalu ada yarn site, selanjutnya ada HDFS site, dan yang terakhir ada Hadoop environment CMD, di mana ini kita memasukkan Java Home yang tadi kita masukkannya. Selanjutnya setelah konfigurasi, kita atur home Hadoop, masuk lagi ke environment. Kita membuat Hadoop home dengan value directory Hadoop. Lalu di patch-nya juga kita menambahkan Hadoop bin dan Hadoop sbin. Bisa dilihat di patch-nya kita menambahkan Hadoop bin dan Hadoop sbin. Akan saya sudah menambahkan. Lalu supaya Hadoop dapat berjalan pada Windows, diperlukan patch file Hadoop yang spesifik untuk Windows. Dengan masuk ke link Git ini, lalu mendownload patch file Hadoop yang terbaru. Lalu setelah itu setelah download file tersebut, kita pindahkan ke Hadoop bin. Mungkin untuk isiannya isiannya seperti ini. Terus setelah itu kita tes CMD dengan CMD Hadoop-nya, apakah Hadoop di laptop ini sudah terinstall dengan cara Hadoop strip version. Nah, kalau seperti ini berarti penginstalan Hadoop-nya telah berhasil. Lalu kita masukkan perintah adfs name node strip format. Lalu tunggu. Nah, apabila kalian pertama kali menggunakan perintah ini, ketik yes, lalu apabila telah menggunakan, ketik no aja. Ketik N untuk no. Nah, setelah itu kita masuk ke directory Hadoop sbin dengan cara cd s Hadoop /sbin. Setelah itu masukkan perintah start all cmd. Lalu tunggu sampai semuanya berjalan. Nah, apabila semuanya sudah berjalan, kita buka di browser dengan mengetikkan localhost 9870 untuk mengakses Resource Manager atau GUI-nya. Nah, apabila tampilan seperti ini, berarti Hadoop yang kita pasang telah berhasil. Yang selanjutnya, localhost 2.80.88 untuk mengakses clustering. Nah, apabila Hadoop kalian tampilannya begini, seperti ini, berarti Hadoop yang kita pasang telah berhasil.
Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke moderator. Baik. Untuk selanjutnya mengenai MapReduce dengan menggunakan Hadoop akan dipresentasikan oleh Ade Salman Sofian. Kepada Ade Salman saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan Hadop MapReduce ini. Baik, mula-mula kita buat dulu foldernya dengan mengetikkan perintah Hadop fs mkdir. Kita buat nama foldernya input. Buat. Baik, sudah berhasil membuat folder input. Lalu kita pindahkan file txt ini yang ada 50 kata ke dalam input dengan perintah hadap fs put. Lalu kita lihat filenya ada di folder C user. Kita kopikan. Namanya bagan.txt. Lalu kita masukkan ke input. Lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, sini kita lihat dulu apakah filenya sudah masuk. Sudah ada ini di input, ada masuk file gaga.txt. Lalu kita word counting di file tersebut. Kita buka di open terminal. Lalu ketikkan perintah hadop jar dot jar dot slash tugas pdt. Ada tugas pdt. Lalu .jar file ini file .jar. Lalu kita ketikkan untuk rj-nya rj kode tugas pdt kode 10 dan wc runner yang telah kita buat di program Java. Runner terus kita masukkan folder yang telah kita tadi buat input, terus masukkan filenya dan .txt. Dan txt lalu kita masukkan ke folder yang baru yaitu output. Kita eksekusi.
Proses MapReduce sedang berjalan. Nah, jika sudah begini, sudah berhasil, kita lihat di eh, localhost-nya. Ada output, kita lihat buat sukses ya. Nah, ada. Ini bentuk MapReduce-nya sudah berhasil ya. Bisa gitu mungkin. Sudah kita bisa lihat di sini MapReduce sudah berhasil. Ada filenya, kita lihat. Untuk di inputnya ada, kita memindahkan dari sini. Ctrl C, ada. Di sini belum diringkas, masih ada 50 kata. Kalau yang sudah di MapReduce itu misalkan ada Jawa itu ada berapa kata gitu. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Adik Muhammad Sofyan atas pemaparannya mengenai MapReduce menggunakan Hadoop. Lalu yang selanjutnya mengenai kesimpulan yang bisa diambil yaitu NoSQL atau Not Only SQL adalah pendekatan atau model basis data yang tidak menggunakan bahasa SQL untuk mengelola sama set data dan dirancang untuk menangani jenis dan volume data yang berbeda dari sistem basis data relasional. Lalu yang keduanya itu MapReduce adalah model pemrograman dan pemrosesan data yang digunakan untuk memproses dan menghasilkan hasil dari data yang tersebar di seluruh cluster. Cukup sekian yang kelompok kami bisa presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.